Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Salsabila Afifah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok 4, yaitu salah satunya diferensial fungsi implisit Jacobian. Oke, untuk pokok pembahasannya yang pertama yaitu fungsi dengan 2 paubah, yang kedua fungsi dengan 3 paubah, yang ketiga fungsi dengan 4 paubah, yang keempat 2 fungsi 3 paubah, yang kelima 3 fungsi 5 paubah. Oke, lanjut. Turunan parsial secara implisit. Fungsi implisit dengan 2 paubah x dan y ditulis f(x, y) sama dengan 0. Diferensial totalnya adalah df sama dengan 2f per 2x dx ditambah 2f per 2y dy sama dengan 0. Nah, dari 2f per 2x dx plus 2f per 2y dy sama dengan 0 tadi, diperoleh dy per dx sama dengan min 2f per 2x per 2f per 2y. Itu sama saja dengan min fx per fy, atau turunan dari fungsi f terhadap x per turunan fungsi y terhadap y. Per turunan fungsi f terhadap y gitu. Dari f x y sama dengan 0, maka dy per dx sama dengan turunan fungsi terhadap x lalu turunan fungsi f terhadap y, atau dy per dx sama dengan min fx per fy. Contohnya yaitu tentukan dy per dx dari x pangkat 3 min 3x kuadrat y ditambah 5x y kuadrat dikurang 7x plus y min 4 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya yaitu fx y kita tuliskan, lalu maka fx sama dengan 2f per 2x atau turunan dari fungsi f terhadap x. Nah, kita turunkan setiap fungsi x-nya, yaitu turunannya 3x kuadrat min 6xy ditambah 5y kuadrat min 7. Lalu kita turunkan fungsi y-nya. Nah, walaupun fungsi ini ada x-nya, tetap kita turunkan karena ada fungsi y-nya ya. Karena kita disuruh menurunkan fungsi y. Nah, x pangkat 3 ini dia sebagai konstanta karena tidak ada unsur y-nya. Jadi nggak usah dianggap, langsung aja kita turunkan. Ini min 3x kuadrat ditambah ini 10xy ditambah 1. Nah, maka dy per dx-nya tadi kan di rumusnya min fx per fy. Jadi kita masukkan saja. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya, fungsi dengan 3 paubah. Bila diberikan fungsi implisit dengan 3 paubah fx, y, z sama dengan 0, diferensial totalnya adalah df sama dengan 2f per 2x dx ditambah 2f per 2y dy ditambah 2f per 2z dz sama dengan 0. Itu persamaan yang satu. Lalu akan dicari dy per 2x, dy per 2z, dan dy per dx. Nah, caranya dari persamaan satu tadi, kita tuliskan lagi. Nah, diperoleh dari persamaan yang awal tadi, diperoleh dy sama dengan min 2f per 2x per 2f per 2y dx min 2f per 2z per 2f per 2y dz. Ini persamaan yang kedua. Lalu diperoleh lagi. Ini hasilnya, ini persamaan yang ketiga. Ini berarti berdasar formulasi persamaan 1, kofaktor dari dx dari persamaan 2 adalah dy per 2x, dan kofaktor dari dz adalah dy per 2z. Dengan kata lain, dy per 2x sama dengan min fx per fy. Dy per 2z sama dengan min fz per fy, dan dy per dx sama dengan min fx per fy dikurang fz per fy dikali dz
per dx, asalkan du f per du y-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini cara menentukan rumusnya ya teman-teman. Langsung ke contoh soalnya, biar nggak bingung. Tentukan du y per du x dan dy per dx dari x kuadrat min 2xy ditambah 3xz dikurang 4yz kuadrat dikurang 5xz ditambah 6yz ditambah 7x min 8 sama dengan 0. Nah, ini ada 3 peubah ya. Nah, kita cari dulu fx-nya atau turunan f terhadap x. Nah, turunannya yaitu ini diturunkan 2x lalu min 2y ditambah 3z dikurang 5z ditambah 7. Nah, kita sederhanakan lagi sama dengan 2x min 2y min 2z ditambah 7. Lalu kita cari fy dan fz-nya. Sehingga du y per du x-nya tadi kan rumusnya min fx per fy. Jadi kita masukkan fx per fy. Lalu dy per dx-nya rumusnya yaitu min fx per fy dikurang fz per fy dz dikali dz per dx. Sehingga ini hasilnya. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu fungsi dengan 4 peubah. Diberikan fungsi fx, y, z, w sama dengan 0. Diferensial totalnya adalah df, du f per du x, dx. Sama ya teman-teman kayak tadi, cuma kan tadi cuma x, y, z, berarti cukup sampai dz ya. Kalau ini ada w-nya, jadi kita tambahkan fungsi turunannya terhadap w gitu. Nah, seperti cara yang tadi, maka diperoleh du w per du x-nya yaitu rumusnya ini. Asal du f per du w-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, langsung ke contoh soalnya. Diketahui x pangkat 3 ditambah 2xy dikurang 3y kuadrat u dikurang 3xuv ditambah 4yv min v ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tentukan du y per du x per du u per du v, dan du v per du y. Oh, tadi contohnya pakai w ya teman-teman, tapi sekarang kita pakai v. Sama aja. Nah, lalu kita cari fungsi turunan dari setiap fungsinya. Jadi turunan x, turunan y, turunan u, dan turunan v. Kita cari ini hasilnya. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Kalau du y per du x itu rumusnya min fx per fy. Tinggal dibalik aja ya, misal du y per du x. Nah, berarti cara mencarinya yaitu yang jadi pembilang itu fx-nya, karena di sini du x-nya menjadi penyebut. Begitupun kalau yang du x per du u, berarti pembilangnya yaitu turunan dari u per turunan dari x gitu. Tinggal dibalik gitu loh. Nah, sehingga hasilnya ini. Turunan parsial sebagaimana bentuk f1 sampai f3 di atas adalah turunan parsial dari satu fungsi dengan n peubah. Dengan menggunakan pola di atas, kita dapat mencari turunan parsial salah satu peubah terhadap peubah lainnya. Uraian berikut ini adalah contoh mencari turunan parsial lebih dari satu fungsi secara simultan. Kalau tadi kan fungsinya satu tapi peubahnya banyak ya. Sekarang kita mau jabarin turunan parsial lebih dari satu fungsi, jadi fungsinya itu lebih dari satu. Oke, lanjut. Nah, dua fungsi dengan 3 peubah. Nah, diketahui fungsi f dengan peubahnya yaitu x, y, z sama dengan 0 dan g peubahnya x, y, z sama dengan 0. Dua fungsi dengan 3 peubah akan dicari du x per du z dan du y per du z. Nah, seperti tadi ya, diferensial total dari f, x, y, z sama dengan 0 dan g, x, y, z sama dengan 0 adalah
fx dx ditambah fy dy ditambah fz dz sama dengan 0. Dan gx dx ditambah gy dy ditambah gz dz sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 tadi dapat disusun sistem persamaan linier dengan dua paubah. Nah, seperti ini. Jadi persamaan 2. Lalu penyelesaiannya mencari dx dan dy masing-masing dalam dz. Sistem mempunyai penyelesaian bila determinannya itu tidak sama dengan 0. Maka penyelesaian selengkapnya dx sama dengan 1 per d dikali matriks min fz dz, fy min gz dz, gy. Atau dx sama dengan min 1 per d fz, fy, gz, gy, dz. Nah, ini bentuk diferensial total x terhadap z, maka ini. Jadi rumusnya ini ya teman-teman. Dengan jalan yang sama, didapat dy per dz-nya min fx, fz, gx, gz, seterusnya. Notasi Jacobinya yaitu determinan fx, fy, gx, gy ditulis dalam bentuk Jacobian. J sama dengan fx, fy, gx, gy sama dengan du fg per du xy, sehingga du x per du z dapat ditulis dalam bentuk ini. Langsung masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Diketahui dua fungsi fx, yz, x kuadrat plus xy min z sama dengan 0, dan fungsi g dengan paubah x, y, z itu xz min 2y ditambah z sama dengan 0. Tentukan du x per du z, du y per du z, du u per du v, dan du y per du x. Nah, kita cari dulu turunan terhadap x, turunan fungsi f terhadap x, lalu turunan fungsi f terhadap y, lalu turunan fungsi g terhadap x, turunan fungsi g terhadap y, lalu turunan fungsi f terhadap z, dan turunan fungsi g terhadap z. Jadi, yang pertama turunan fungsi f terhadap x. Nah, kita turunkan hasilnya ini, lalu menghasilkan ini semua ya teman-teman. Nah, kita kan disuruh mencari du x per du z. Nah, rumusnya yaitu min du fg per du zy. Ini ya teman-teman rumusnya. Sehingga didapatlah ini. Du fg per du xy itu ini determinannya, kita cari determinannya ya teman-teman. Jadi fx dikali gy dikurang fy dikali gx. Nah, kita kan udah cari fungsinya tadi, turunan-turunannya. Nah, tinggal kita substitusikan aja, sehingga dikalikan satu-satu menghasilkan min 4x plus 2y plus xz. Nah, lalu kita cari sama seperti tadi, kita cari du fg per du zy. Maka matriknya itu fz, fy, gz, gy. Nah, kalau du fg per xz, maka di dalam matriksnya itu dia fx, fz, gx, gz. Paubahnya itu x sama z. Kalau paubahnya y sama z ini, maka seperti ini. Jadi kita substitusikan aja, cari determinannya ya. Nah, kalau udah ketemu, jadi kan rumusnya tadi du x per du z itu min du fg per du zy per du fg per du xy. Tinggal kita masukkan aja tadi du fg per zy ini ya teman-teman. Ini min x kuadrat plus x min 2. Kita masukkan, lalu turunan fungsi f dan g terhadap x dan y ini. Jadi ketemu ya yang pertama. Lalu selanjutnya kita disuruh mencari du y per du
du Z dan du Y per du X. Nah, karena tadi kan udah diturunin semua nih, jadi tinggal kita masukin aja. Sehingga ini hasilnya. Ternyata du Y per du X itu sama aja dengan du Y per du Z per du X per du Z. Sama dengan du Y per du Z dikali du Z per du X. Nah, ini kan pembilangnya kan dia juga pecahan ya. Kita ubah. Jadi fungsi atas ini dikali dengan fungsi bawah tapi dibalik gitu. Jadi ini hasilnya. Ternyata ini loh. Du Y per du X-nya itu sama dengan du Y per du Z dikali du Z per du X. Nah, selanjutnya pembahasannya yaitu makna geometri turunan parsial simultan dua fungsi 3 ubah. Dalam ruang dimensi 3, f, x, y, z sama dengan 0 menyatakan persamaan luasan G, x, y, z sama dengan 0. Menyatakan persamaan luasan yang lain. Nah, perpotongan antara dua luasan berupa sebuah kurva J. Sehingga J, f, x, y, z sama dengan 0 per G, x, y, z sama dengan 0. Yang pertama, bila G garis singgung pada kurva C, maka bilangan arah garis singgung ini du FG atau turunan fungsi F dan G terhadap Y dan Z. Lalu turunan fungsi FG terhadap Z dan X, lalu terhadap X dan Y. Dan persamaan garis singgung kurva C di titik P, yaitu X0, Y0, Z0, adalah X min X0 per turunan fungsi FG terhadap YZ sama dengan Y min Y0 per turunan fungsi FG terhadap ZX sama dengan Z min Z0 per turunan fungsi FG terhadap XY. Yang kedua, H, X, Y, Z sama dengan 0 itu luasan. Bila V bidang singgung luasan di titik P, X0, Y0, Z0, maka bilangan arah bidang singgung ini adalah 2H per 2X, 2H per 2Y, dan 2H per 2Z. Dan persamaan bidang singgungnya yaitu 2H per 2X dikali X min X0 sampai 2H per 2Z dikali Z min Z0 sama dengan 0. Sedangkan persamaan garis normalnya, garis yang tegak lurus, bidang singgung di titik singgung yaitu ini. Yang ketiga, sifat. Bila ada dua arah saling tegak lurus, maka jumlah hasil kali bilangan-bilangan arahnya itu sama dengan 0. Langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Tunjukkan kurva C sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. XY ditambah XZ sama dengan 2 menyinggung luasan H, XYZ min X kuadrat min 6Y sama dengan min 6. Di titik P yaitu dengan X0-nya 1, Y0-nya 1, dan Z0-nya 1. Penyelesaiannya, bila kurva C menyinggung luasan H di titik P, X1, Y1, Z1, maka garis singgung G kurva C harus tegak lurus normal di bidang singgung. Nah, sekarang dicari persamaan garis singgung G kurva C dan persamaan bidang singgung luasan H di titik P 1, 1, 1. Dicari dulu bilangan arah garis G. Jadi, kita tulis fungsinya dulu ya teman-teman, lalu kita cari turunan fungsi F dan G terhadap Y dan Z di rumusnya tadi ya. Nah, kalau di penyebutnya itu ada Y dan Z, maka di sini itu ya FY, FZ, GY, GZ. Nah, kalau penyebutnya itu ada peubahnya yaitu X dan Y, maka di sini juga XY, XY gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita substitusikan turunan fungsi F terhadap Y. Itu kan min 2Y. Nah, kita cari yang lainnya lalu kita substitusikan ini dengan titiknya itu 1, 1, 1. Nah, determinannya yaitu min 2X, Y min 2XZ. Nah, kita substitusikan X0, Y0, Z0-nya itu kan 1, 1 semua ya teman-teman. Jadi, min 2 dikali 1 dikali 1, terus min 2 dikali 1 dan 1 karena ininya tadi 1 semua ya, jadinya hasilnya yaitu min 4. Sama seperti yang tadi ya teman-teman,
kita cari fungsi turunan fungsi f dan g terhadap z dan x dan terhadap x dan y, sehingga hasilnya 2 dan 6. Nah, bilangan garis G tadi kan min 4, 2, dan 6, maka persamaan garis singgung di titik P dengan X 0-nya 1, Y 0-nya 1, dan Z 0-nya 1 adalah X min 1 per min 4 sama dengan Y min 1 per 2 sama dengan Z min 1 per 6. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya, kalau persamaan garis singgung, bilangan garis G, pokoknya ini ya, ini berhubungan dengan turunan ya teman-teman. Contoh selanjutnya, yaitu sekarang dicari persamaan bidang singgung luasan H, X, Y, Z, itu fungsinya X, Y, Z min X kuadrat min 6Y plus 6 sama dengan 0 di titik P1, 1, 1. Tadi kan udah ada rumusnya ya teman-teman. Bilangan arah bidang singgung V adalah 2H per 2X dengan nilai awalnya X, Y, Z-nya itu 1, 1, 1 sama dengan YZ min 2X sama dengan min 1. Fungsi H ini diturunkan terhadap X, jadi menghasilkan ini ya teman-teman. Lalu disubstitusikan sama, terus kita cari turunan fungsi H terhadap Y dan Z, lalu kita substitusikan dengan titiknya ya. Jadi menghasilkan min 1, min 5, dan 1 nih. Sehingga persamaan bidang singgungnya yaitu min 1 dikali X min 1 dikurang 5 dikali Y min 1 ditambah 1 dikali Z min 1 sama dengan 0, atau fungsinya yaitu X plus 5Y min Z min 5 sama dengan 0. Ini ya teman-teman, ini persamaan bidang singgungnya. Nah, bilangan arah bidang singgung V itu min 1, min 5, dan 1. Ini sama dengan bilangan arah garis normal, sedangkan bilangan arah garis singgung G itu min 4, 2, dan 6. Hasil kali kedua bilangan arah ini adalah 0. Kalau mau mengecek benar atau tidak gitu loh. Sehingga, nah 4 dikurang 10 kan itu min 6. Nah, min 6 ditambah 6 itu 0. Jadi 0 sama dengan 0 gitu loh. Yang berarti garis singgung tegak lurus normal. Gitu cara ngeceknya, mau itu tegak lurus atau enggak, kita kalikan kedua bilangan arah tadi ya. Ini. Sehingga menghasilkan ini. Dengan kata lain, kurva C, X kuadrat min Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1, XY plus XZ sama dengan 2, itu menyinggung permukaan H, X, Y, Z sama dengan 0 di titik P1, 1, 1. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu 3 fungsi dengan 5 paubah. Wah, banyak ya paubahnya. Jadi ada 3 fungsi. Fungsinya yaitu F, G, dan H dengan 5 paubah, yaitu X, Y, Z, U, V. Nah, akan kita cari du X per du U, du X per du V, du Y per du U, du Y per du V, du Z per du U, dan du Z per du V. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Sama aja. Ini. Lalu ada 3 persamaan homogen dengan 5 variabel, yaitu dx, dy, dz, du, dan dv. Nah, dari persamaan satu tadi dapat disusun dalam 3 persamaan dengan 3 variabel dx, dy, dan dz. Penyelesaiannya menentukan dx, dy, dan dz dalam du dan dv, yaitu ini ya teman-teman. Ini jadi persamaan 2, lalu kita mempunyai penyelesaian bila determinannya itu tidak sama dengan 0. Jadi hasil determinannya itu tidak sama dengan 0. Lalu bentuk penyelesaian persamaan 2. Ini ya, dx sama dengan
1/D hasil determinan tadi, ini dikalikan ini, demikian pula dapat dihitung DY dan DZ seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang bila dilihat penyelesaian DX dengan menggunakan sifat-sifat determinan, maka persamaan 4 menjadi DX sama dengan min 1/D matrik FU, FV, FZ, GU, GV, GZ, HU, HV, HZ, seterusnya sampai DV. Ini jadi persamaan 5. Nah, ini bentuk diferensial total fungsi X FU V, oleh karenanya diferensial totalnya itu tadi, jadi dx per du ini dan dx per du V ini. Nah, dengan jalan yang sama tadi dapat dicari du per du per du V, du z per du dan du z per du V. Nah, selanjutnya notasi Jacobi oleh Jacobi determinan fx, fy, fz sampai hz ditulis turunan fungsi f dan turunan fungsi f, g dan h terhadap x, y dan z. Jadi fungsi f, g dan h-nya kita turunkan masing-masing itu dengan x, y, z terhadap x, y, z gitu ya. Sehingga penyelesaian selengkapnya adalah, atau bisa kita jadikan patokan untuk rumusnya ya teman-teman. Ya, ini rumusnya. Nah, kalau mencari du x per du itu kita cari turunan fungsi f, g dan h terhadap u, y, z per kita cari turunan fungsi f, g, h itu terhadap g, y, z. Gitu ya teman-teman. Langsung ke contoh soalnya aja ya. Contoh, diketahui fungsi-fungsi x kuadrat min y cos uv ditambah z kuadrat sama dengan 0. X kuadrat ditambah y kuadrat min sin uv ditambah 2z kuadrat sama dengan 0. Dan x, y min sin u cos v ditambah z itu sama dengan 0. Nah, kita disuruh menentukan du x per du u dan du x per du v di titik x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0, u-nya itu pi per 2 dikali v sama dengan 0. Nah, kita cari du x per du u. Nah, kalau du x per du u itu berarti kita pembilangnya kita cari turunan dari fungsi f, g, dan h terhadap u, y, dan z. Nah, jadi ini ya teman-teman. Lalu kita cari turunan fungsi f, g, dan h terhadap x, y, dan z ini. Dituliskan dalam bentuk seperti ini, lalu kita substitusikan. Ini ya, kita substitusikan. Nah, kita substitusikan dengan titiknya tadi. Nah, tadi titiknya berapa? Ini titiknya ini. Jadi x, y, z, u, v-nya kita substitusikan dengan ini ya. Sehingga menghasilkan min 0 per 6 sama dengan 0. Lalu selanjutnya sama seperti cara yang tadi ya teman-teman. Kita cari turunan fungsi f, g, dan h terhadap v, y, dan z. Lalu kita cari turunan fungsi tadi dengan terhadap x, y, z. Lalu kita substitusikan ini. Nah, kita substitusikan lagi ini tadi dengan titik-titiknya tadi sehingga didapat pi per 2 per 6 itu sama dengan pi per 12. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.